Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya walaupun pembelajaran siang hari ini dilaksanakan secara daring. Bentar ini apa? Tolong berikan reaksi yang masih semangat. Siapa saja ini Ibu mau lihat? Wah, semangat sekali ya semuanya sepertinya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Mbak Aninda bisa memimpin doa. Siap, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan teman-teman berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Aninda. Anak-anak, siapa yang tidak hadir pada pembelajaran siang hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Kenapa itu tidak hadir? Oke, izin, Bu. Oh, izin. Baik. Anak-anak bisa siapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Sudah? Sudah, Bu. Baik anak-anak, siapa di sini yang pernah membuat es coklat? Saya, Bu. Oh, Mbak Ica. Ketika membuat es coklat, Mbak Ica ini memasukkan bahan-bahannya secara bersamaan atau tidak? Iya, tidak, Bu. Saya mengikuti langkah-langkah yang ada di buku resep. Baik, berikan tepuk tangan kepada Mbak Ica. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan kegiatan berdasarkan urutan atau langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut dapat kita temukan dalam sebuah teks prosedur. Setelah pembelajaran siang hari ini, Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur dengan tepat. Selanjutnya, terdapat manfaat setelah kita mempelajari struktur teks prosedur. Yang pertama, membantu kita melakukan kegiatan dengan benar dan teratur. Yang kedua, melatih berpikir sistematis, karena dalam teks prosedur mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu secara bertahap. Selanjutnya ada membantu memahami petunjuk penggunaan barang. Yang terakhir, dapat membantu menyampaikan informasi kepada orang lain dan menumbuhkan kemandirian. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai apa itu teks prosedur. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Mbak Mala. Jadi, teks prosedur itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara urut supaya tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Seperti itu, Bu. Pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Mala, teman-teman. Baik. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menampilkan contoh struktur teks prosedur. Nah, ini ada salah satu teks prosedur es kelapa jeruk. Jadi anak-anak, dalam teks prosedur sendiri terdapat 4 struktur utama. Yang pertama terdapat pendahuluan. Pada bagian ini biasanya berisikan kalimat ajakan untuk pembaca melakukan kegiatan yang dijelaskan. Pada teks es kelapa jeruk ini
Pendahuluannya terletak pada ayo membuat minuman segar sendiri. Es kelapa jeruk adalah minuman segar yang terbuat dari kelapa muda dan jeruk. Minuman ini cocok dinikmati saat cuaca panas. Yuk ikuti langkah-langkah berikut. Nah, anak-anak, ini termasuk pendahuluan. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu informasi peralatan dan bahan. Pada es kelapa jeruk ini, peralatannya ada gelas saji, sendok, pisau, telenan, parutan, dan wadah. Bahan-bahannya: 1 buah kelapa muda, 2 buah jeruk manis, 2 sendok makan gula cair, 200 ml air dingin, dan es batu. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Biasanya berisi perincian, cara, waktu, dan bahan untuk diikuti. Pada teks prosedur es kelapa jeruk ini, langkah-langkahnya yang pertama, belah kelapa muda, tuangkan airnya ke dalam wadah. Keruk daging kelapa muda dan sisihkan. Yang kedua, peras jeruk manis hingga keluar airnya dan saring. Ketiga, siapkan gelas saji, masukkan daging kelapa muda secukupnya. Tuangkan air kelapa muda ke dalam gelas. Tambahkan perasan jeruk dan gula cair, aduk hingga tercampur rata. Yang terakhir, masukkan es batu secukupnya, aduk kembali dan es kelapa jeruk siap dinikmati. Yang terakhir, ada struktur yang terakhir yaitu penutup. Biasanya berisikan kalimat ulangan untuk mengajak pembaca. Nah, di bagian ini penutupnya ada yang di bawah ya, teman anak-anak. Mudah kan? Sekarang giliranmu untuk membuatnya. Selamat mencoba dan nikmati kesegarannya. Anak-anak, sudah paham? Atau ada yang perlu ditanyakan kepada Ibu tentang materi struktur teks dalam prosedur? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham ya. Nah, anak-anak, ini adalah ringkasan struktur teks prosedur. Yang pertama terdapat pendahuluan. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa pendahuluan berisikan ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan yang dijelaskan. Yang kedua ada informasi peralatan dan bahan. Biasanya berisikan alat-alat yang digunakan dan bahan-bahan yang diperlukan. Yang ketiga terdapat langkah-langkah. Nah, ini berisikan langkah-langkah dengan perincian waktu, cara, dan bahan. Yang terakhir ada penutup, dapat memiliki kalimat ulang atau yang bersifat ajakan kepada pembaca. Anak-anak sudah paham semua ini? Tolong berikan reaksi jika sudah paham. Wah, sudah paham sekali ya sepertinya semuanya. Baik, jika sudah paham, saatnya mencoba. Anak-anak, buatlah kelompok secara berpasangan dengan teman kalian dengan urutan absen. Nanti kalian diminta untuk identifikasi struktur pada teks prosedur yang Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Jika sudah, nanti dipresentasikan. Sudah paham anak-anak? Paham. Baik, Ibu beri waktu 20 menit cukup? Cukup. Silahkan bisa memulai diskusi di WhatsApp masing-masing ya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baik, jika sudah Ibu meminta kelompoknya Mbak Risma. Bisa presentasi Mbak Risma? Bisa, Bu. Bisa. Dengan siapa Mbak Risma? Dengan Mbak Juliana. Dengan saya, Bu. Baik, sebentar Ibu ganti ya ini share screen-nya. Baik, Bu.
Sofi, ini caranya ganti gimana? Sharing. Terus Ganti apa nih? Ya kamu ke yang ini dulu. Nih. Ya, sharing lagi. mungkin dari Mbak Risma dan Mbak Nana bisa membacakannya sendiri. Ya, Belum baik. terlihat, Bu. Belum Bu, di saya terlihat. belum terlihat. Baik, sebentar ya. Coba saya share screen-kan saja, apa Bu? Jika terkendala. Boleh, Nak. Ini memang Ibu terkendala sinyal. Baik, sebentar saya coba ya, Bu. Baik. Bagaimana Mbak Risma? Sepertinya laptopnya Risma terkendala. Saya bisa tapi melalui HP. Saya tidak menggunakan laptop. Nggak apa-apa Mbak Nana, boleh? Sudah terlihat atau belum? Sudah. Boleh perkenalan terlebih dahulu ya.
Baik, di sini saya dan Risma mewakili dari kelompok kue klepon ingin mempresentasikan hasil pekerjaan dari kami. Risma, boleh dijelaskan terlebih dahulu? Baik, mohon maaf laptopnya nge-lag. Saya bacakan yang jawaban nomor 1 dan 2 ya, nanti dilanjutkan oleh Nana. Nah, jadi kue klepon yaitu kue tradisional berbentuk bulat dengan isian gula merah ini memiliki cita rasa manis dan tekstur yang kenyal. Kue klepon sangat cocok disajikan sebagai camilan bersama keluarga. Yuk coba membuat kue klepon sendiri di rumah dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Untuk informasi alat dan bahan, 200 gram tepung ketan, 1 sendok makan tepung tapioka, 150 ml air hangat, gula merah secukupnya dipotong kecil-kecil, kemudian kelapa parut secukupnya, sejumput garam, panci kukusan, sendok wadah lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nana. Kemudian di nomor 3 ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah membuat kue klepon itu terdiri atas 6 tahap, yaitu yang pertama, campurkan tepung ketan, tepung tapioka, dan air hangat. Aduk hingga menjadi adonan yang bisa dibentuk. 2. Ambil sedikit adonan, pipihkan lalu isi dengan potongan gula merah. Bulatkan adonan seperti bola kecil. Rebus air dalam panci hingga mendidih. Masukkan bola adonan klepon ke dalam air panas. 4. Jika klepon sudah mengapung, tandanya klepon matang. Angkat dan tiriskan. Yang kelima, gulingkan klepon ke dalam kelapa parut yang sudah diberi sedikit garam. Yang terakhir, kue klepon siap disajikan dan dinikmati. Dan yang keempat itu ada penutup. Nah, kalimat penutupnya itu berbunyi, mudah bukan? Yuk praktikkan cara membuat kue klepon di rumah dan rasakan kelezatannya. Sudah. Sudah, Ibu. Mbak Nana bisa minta di share screen lagi kue kleponnya? Sebentar, coba saya, Bu. Ya, baik. Maaf Ibu, tadi saya malah off cam, kepencet off cam. Nggak apa-apa, Nana. Anak-anak yang lain berikan tepuk tangan yang meriah buat Mbak Risma dan Mbak Nana ya. Sudah sangat baik mengidentifikasi strukturnya. Tadi apa judulnya, Nak? Kue klepon, cara membuat kue klepon ya? Iya, sudah sangat baik ya. Yang lainnya sudah sesuai dengan pekerjaan Mbak Risma dan Mbak Nana? Sesuai, Bu. Baik, jika sudah sesuai. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan? Berikan reaksi emot ya. Ya. Ibu ini jadi share screen tidak? Jadi Nak, bisa di share screen saja agar teman-teman membaca. Ya, baik. Ibu minta tolong kepada Mbak Tri untuk dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Halo Mbak Tri, apakah Mbak Tri bergabung? Bu, saya terdengar. Terdengar. Jadi untuk kesimpulannya itu, saya dapat menyimpulkan bahwa teks yang atau membuat sesuatu. Maaf Mbak Tri, suaranya terdikit putus-putus, bisa diulangi? Di atas pendahuluan untuk struktur pasti ya baik. Kak terdengar Ibu? Sudah Mbak Tri.
Ya, saya ulangi kesimpulannya itu, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, terdiri kemudian informasi alat dan bahan, langkah-langkah, dan tutup. Proses bisa mengidentifikasi bagian-bagian tes prosedur dan lebih mudah seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Tri. Coba Mbak Ira, Ibu ingin mengetahui perasaan Mbak Ira setelah pembelajaran hari ini. Terima kasih ya kepada Mbak Tri sudah menyimpulkan pembelajaran. Sekarang coba Mbak Ira untuk mengungkapkan perasaannya. Baik Ibu, jadi untuk pembelajaran hari ini tuh saya merasa senang Bu, karena materi hari ini itu mudah dipahami. Tadi juga Ibu itu memberikan contoh dari teks prosedur beserta gambarnya itu menarik itu Bu. Jadi menyenangkan Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Ira. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat dan anak-anak memahami ya. Jangan lupa untuk belajar mandiri di rumah mengenai materi mengenali adverbia dalam teks prosedur. Untuk pertemuan selanjutnya, tetap semangat, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.